Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Catherine Margaret TBR Simarmata dengan NIM 72035200027, kelas akuntansi B 2020, mata kuliah akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Pak Jumaidi AW, Dr. Andus MSI AKCA. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Topik pembahasan yang akan saya bahas pada saat ini yaitu akuntansi pengungkapan dalam pelaporan keuangan dan analisis rasio. Selanjutnya, ada pembagian topik pembahasan pengungkapan laporan keuangan yang terdiri dari 6, yaitu 1. Prinsip pengungkapan penuh, yang kedua, catatan atas laporan keuangan, yang ketiga, isu-isu pengungkapan, yang keempat, laporan auditor dan laporan manajemen, yang kelima, isu-isu tentang laporan keuangan saat ini, dan yang terakhir, penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh menuntut adanya pelaporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian pembaca yang memiliki informasi. Selanjutnya, persyaratan pada laporan keuangan. Ada beberapa alasan, yaitu 1. Kompleksitas lingkungan bisnis, yang kedua, kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu, yang ketiga, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Yang perlu diketahui daripada survei, untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah-ubah, maka pelaporan bisnis harus 1. Memberikan lebih banyak informasi, yang kedua, lebih fokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang, termasuk langkah-langkah yang sifatnya non-finansial. Yang ketiga, menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Selanjutnya, kita masuk dalam pengungkapan diferensial. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil menengah atau SME. IFRS yang disederhanakan untuk SME ini lebih memudahkan dalam beberapa hal, yaitu 1. Topik yang tidak relevan untuk SME dihilangkan dan disesuaikan. Yang kedua, mengizinkan lebih sedikit pilihan terkait dengan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip yang mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan juga biaya. Yang keempat, dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit. Yang terakhir yaitu revisi IFRS untuk SME dibatasi 3 tahun sekali. Ada catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan alat untuk memperkuat dan memperjelas item yang disajikan dalam bagian utama laporan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang berkaitan dengan item laporan keuangan tertentu. Catatan juga dapat memberikan data pelengkap yang bersifat kualitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga bisa menjelaskan pembatasan yang diberlakukan dalam pengaturan keuangan untuk kesepakatan kontrak dasar. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan juga harus 1. Identifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Maksudnya adalah mengidentifikasi penilaian yang dilakukan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Maksud dari poin kedua tersebut adalah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat tentang masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan, yang secara signifikan berisiko sehingga mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun keuangan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam isu-isu pengungkapan. Pengungkapan transaksi dan peristiwa khusus. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi atau related party transaction timbul ketika perusahaan melakukan transaksi dengan salah satu pihak yang secara signifikan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan yang lain.
Hal tersebut juga terjadi ketika pihak yang tidak bisa melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dua perusahaan yang bertransaksi. Agar pengungkapan memadai, perusahaan harus melaporkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum dari transaksi ini. IFRS mensyaratkan pengungkapan minimum atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi secara material seperti berikut. Yang pertama, sifat hubungan pihak-pihak berelasi. Yang kedua, jumlah transaksi dan jumlah saldo piutang, termasuk komitmen, sifat, pertimbangan, dan perincian setiap jaminan yang diberikan atau diterima. Yang ketiga, penyisian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang. Yang keempat, beban yang diakui selama periode terjadinya piutang tidak tertagih atau piutang yang diragukan dari pihak-pihak berelasi. Laporan interim. Sumber laporan lain untuk investor adalah laporan interim. Laporan interim atau interim reports mencakup periode kurang dari 1 tahun. Bursa efek, regulator pasar, dan profesi akuntansi memiliki kepentingan yang tertinggi terhadap penyajian informasi interim. Persyaratan laporan interim yaitu umumnya perusahaan harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk laporan interim dan laporan tahunan. Laporan auditor dan manajemen. Dalam menyusun laporan, auditor mengakui standar pelaporan sebagai berikut. Yang pertama, laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka dasar pelaporan keuangan atau IFRS dan menjelaskan tanggung jawab direktur dan indikator sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua, laporan auditor mengidentifikasi keadaan di mana perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan harus memperhatikan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara cukup wajar kecuali jika laporan tersebut menyatakan sebaliknya. Yang terakhir, laporan tersebut berisi pernyataan opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan yang menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diungkapkan. Selanjutnya adalah laporan manajemen. Yang pertama, faktor dan pengaruh utama dalam menentukan kinerja keuangan termasuk perubahan lingkungan di mana entitas berorganisasi, respon entitas terhadap perubahan dan pengaruhnya, dan kebijakan investasi perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan termasuk kebijakan dividen. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang ditargetkan. Yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Selanjutnya, kita masuk pada isu-isu pelaporan terkini. Pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Yang pertama, perkiraan keuangan. Perkiraan keuangan atau financial forecast adalah serangkaian laporan keuangan prospektif yang menyajikan yang terbaik untuk pengetahuan dan kepercayaan pihak yang bertanggung jawab, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan entitas. Pihak yang bertanggung jawab berdasarkan perkiraan keuangan pada kondisi yang diharapkan akan ada tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan atau financial projection adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan yang terbaik untuk pengetahuan kepercayaan. Pihak yang bertanggung jawab memberikan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan entitas. Pihak yang bertanggung jawab berdasarkan proyeksi keuangan pada kondisi yang diharapkan akan terjadi dan tindakan yang diharapkan akan diambil, dengan satu atau lebih nilai asumsi hipotesis yang diberikan. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan internet. Pelaporan internet memungkinkan pengguna memanfaatkan alat seperti mesin pencarian dan hyperlink untuk segera menemukan informasi tentang perusahaan dan terkadang untuk mengunduh informasi untuk dianalisis, mungkin pada spreadsheet. Pada akhirnya, pelaporan internet dapat membantu membuat laporan keuangan yang lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpisah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu daripada yang mungkin dilakukan melalui pelaporan berbasis kertas. Selanjutnya kita masuk penyebab kecurangan pelaporan keuangan.
Kecurangan pelaporan keuangan biasanya terjadi karena kondisi pada lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Pengaruh lingkungan internal berhubungan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, sikap buruk manajemen terhadap etika, atau mungkin likuiditas atau profitabilitas perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal berhubungan dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, atau pertimbangan hukum dan peraturan. Kita masuk ke dalam analisis rasio. Rasio merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu. Kita masuk dalam jenis-jenis rasio. Rasio dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Rasio profitabilitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua, rasio likuiditas, rasio yang mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan atau seberapa sanggupkah perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio solvabilitas, rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu 1. Return of equity atau ROE, yaitu pengembalian terhadap modal dengan rumus laba per modal dikali 100%. Yang kedua, return of asset atau ROA, yaitu pengembalian terhadap aset dengan rumus laba per total aktiva dikali 100%. Yang ketiga, return of sales atau ROS, yaitu pengembalian terhadap penjualan dengan rumus laba per penjualan dikali 100%. Kita masuk dalam pengerjaan soal rasio profitabilitas. PT ABC memiliki neraca per 31 Desember tercatat memiliki penjualan sebesar 80 juta rupiah. Laba yang dihasilkan sebelum pajak ialah 20 juta rupiah. Sementara setelah dikurangi pajak dan beban bunga sebesar 15 juta rupiah. Laba kotornya berkisar 40 juta rupiah. Buatlah perhitungan ROE, ROA, dan ROS. Yang pertama itu perhitungan return of equity atau ROE-nya dengan rumus laba bagi modal kali 100% sama dengan 80 juta dibagi 150 juta dikali 100% sama dengan 0,53 atau setara dengan 53%. Yang kedua, return of equity ratio atau ROA dengan rumus laba per total aktiva dikali 100%, yaitu 15 juta per 110 juta dikali 100% sama dengan 0,13 atau setara dengan 13%. Yang ketiga, return of sales ratio atau ROS dengan rumus debit per total penjualan sama dengan 20 juta per 80 juta sama dengan 0,25 atau 25%. Selanjutnya, yang kedua, ada rasio likuiditas. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Current ratio atau rasio lancar dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas dengan rumus kas per hutang lancar. Baik, kita masuk ke pengerjaan soal rasio likuiditas. Contoh soal, jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Kas sebesar 50 juta, piutang dagang sebesar 100 juta, piutang lain-lain sebesar 2 juta, persediaan sebesar 75 juta, perlengkapan sebesar 55 juta, hutang dagang sebesar 20 juta, hutang bank sebesar 10 juta, dan hutang lain-lain sebesar 15 juta. Hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita akan mencari aktiva lancar yang yaitu kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha sama dengan 50 juta ditambah 100 juta ditambah 2 juta ditambah 75 juta ditambah 5 juta sama dengan 232 juta rupiah. Selanjutnya kita harus mencari utang lancar, yaitu 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta, yaitu 45 juta. Kita akan masuk mencari rasio lancar atau current ratio. Rumus untuk menghitung rasio lancar yaitu aktiva lancar per utang lancar.
yaitu 232 juta per 45 juta sama dengan 5,15 juta rupiah. Artinya adalah setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Kita mencari rasio cepat atau quick ratio. Rumus untuk menghitung rasio cepat yaitu kas ditambah efek ditambah piutang per utang lancar atau aktiva lancar dikurang persediaan per utang lancar sama dengan 232 juta dikurang 75 juta per 45 juta yaitu 157 juta per 45 juta sama dengan 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap 1 rupiah utang lancar dengan 3,48 rupiah aktiva lancar yang liquid. Yang ketiga, rasio kas atau kas rasio. Rumus untuk menghitung rasio kas yaitu kas atau setara kas per utang lancar atau kas plus bank per utang lancar sama dengan 50 juta per 45 juta sama dengan 1,1. Artinya adalah kemampuan perusahaan untuk kewajiban lancar dengan kas adalah setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 1,1 rupiah kas perusahaan. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, dibagi lagi menjadi dua yaitu debt to equity ratio atau DER dengan rumus hutang per modal. Yang kedua debt to asset ratio atau DAR dengan rumus hutang per total aktiva dikali 100%. Dengan catatan, jika DAR lebih dari 1, maka mayoritas aktiva atau harta dibiayai oleh hutang. Jika DAR lebih dari 50%, maka menyatakan bahwa sebagian besar harta dibayar oleh hutang. Selanjutnya, perhitungan rasio solvabilitas. Di slide tersebut, kita dapat melihat laporan keuangan neraca PT Andra.biz yang terdiri dari pos neraca dan utang lancar. Selanjutnya kita masuk dalam laporan keuangan laba rugi PT Andra.biz. Dalam slide ini dapat kita lihat komponen laba ruginya. Selanjutnya kita akan menghitung DAR dan DER dari perusahaan PT Andra.biz. Oke, tolak ukur TU adalah total jangka panjang ditambah total utang jangka panjang adalah 2.300 juta rupiah, sedangkan total utang lancar adalah 1.500 juta rupiah. Dengan demikian total utang TU adalah 1.500 tambah 2.300 sama dengan 3.800, sehingga DAR hutang per modal sama dengan 3.800 per 8.000 sama dengan 0,475 atau 47,5%. Yang selanjutnya yang kedua menghitung DER. Debt to equity ratio dapat diukur dengan persamaan rumus seperti berikut. Hutang per total aktiva dikali 100% sama dengan 3.800 per 4.200, maka dapat DER-nya yaitu 90,5%. Selanjutnya, kesimpulan. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti menyampaikan atau rilis informasi, sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian secara terbatas yaitu menyampaikan informasi keuangan tentang suatu perusahaan dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Informasi itu sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi ada pada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.